Allah SWT berfirman, wa khalaqnakum azwaja. Banyak yang hamil di luar nikah gara-gara sebuah pacaran. Inilah anak yang terputus nasabnya. Akibatnya anak ini tidak punya hak waris. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, berjumpa kembali bersama Abi, Bang Denny dan Teteh. Alhamdulillah kita masih terus semangat untuk membahas tentang keluarga. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wa khalaqnakum azwaja. Aku ciptakan kamu berpasang-pasangan. Artinya apa? Allah sudah menciptakan masing-masing ada pasangan-pasangannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh masing-masing dari kita semua. Nah, tapi kita nggak tahu ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa si fulana jodoh kita, si fulan jodohku? Kapan kita tahu? Apakah dengan cara pacaran sehingga kemudian terjadi berbagai macam kecelakaan-kecelakaan? Banyak yang hamil di luar nikah gara-gara sebuah pacaran yang dihiasi dengan pergaulan bebas. Nah, atau dengan cara yang lain. Nah, tentu di sini kita harus punya kaidah bahwa nikah halal, melakukan hubungan zina haram, bergaul bebas haram. Apakah bisa sesuatu yang halal dibuka dengan cara yang haram? Tentu tidak bisa. Sebaiknya kalau kita ingin mengambil yang halal, lakukan proses yang halal, karena nanti akan merusak keberkahan dari yang halal itu ketika prosesnya haram. Misalnya kita mau berdagang, dagangnya halal. Apakah bisa kita mengambil modal dengan cara korupsi, dengan cara menipu, dengan cara mencuri? Tentu tidak. Maka ketika sebuah prosesnya haram, maka otomatis hasilnya akan haram. Nah, inilah dia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Hubungan suami istri itu adalah proses yang halal. Makanya syariatnya adalah nikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwa kita harus menikah, karena dari menikah akan terjalin komunikasi yang halal laki perempuan dan akan melahirkan anak-anak yang halal. Maka nasabnya menyambung sampai ke Nabi Adam, karena ini proses yang halal. Tetapi ketika prosesnya haram, terjadi perzinaan, lahir anak, maka anak ini menjadi anak zina. Inilah anak yang terputus nasabnya, tidak sampai ke Nabi Adam. Mengapa? Karena anak ini hasil dari proses yang haram. Akibatnya anak ini tidak punya hak waris. Kasihan anak yang lahir dari proses zina. Nah, inilah dia, saudara-saudara, kita akan bahas ini bersama Bang Denny dan Teteh. Ayo kita simak lebih dalam lagi bagaimana obrolan kita. Kita ingin mendengar nih cerita Bang Denny dulu. Gimana yang Bang Denny rasakan? Kok bisa ketemu Teteh? Nah, itu dia yang bisa kita cari. Dari situ ada liku-liku jodoh yang Allah tulis, sehingga lahirlah sebuah rumah tangga seperti yang kita lihat sekarang ini. Gimana Bang? Ya. Kalau jodoh itu memang kadang tuh ketemunya tanpa rencana ya. Jadi waktu itu kalau kita berdua ketemunya di Bandung, di salah satu gedung. Waktu itu saya lagi nge-host acara audisi pelawak. Oh, Bang Denny belum terkenal nih? Sudah. Oh, sudah terkenal? Saya udah punya acara. Saya lagi jadi pembawa acara audisi lawak. Dan Teteh sudah kenal sama Denny dari TV. Dulu, Teteh udah kenal. Dari TV. Tapi nggak ngeh banget ya. Nggak terlalu ngeh banget. Karena dulu Papi juga belum terlalu kayak sekarang. Ya belum terlalu terkenal lah ya. Nah, jadi dulu di Bandung di satu gedung itu ada audisi pelawak sama audisi nyanyi. Saya nge-host, nge-MC audisi pelawak. Nah, istri saya Teh Santi ini
jadi peserta audisi nyanyi. Nah, jadi dulu sutradaranya bilang, Ben, nanti Denny buka acara api di panggung KDI ya. Oh, oke, siap. Nah, nanti ada satu anak peserta KDI yang ngasih tahu kalau ini adalah panggung KDI bukan panggung api. Oh, oke, nanti dia ngasih tahu. Mas Didi maaf acaranya audisi apinya bukan yang ini tapi di panggung itu. Oh ya udah, ini mau yang mana pesertanya? Oh, udah saya milih dong, laki-laki normal. Disuruh milih. Dan emang lagi mau menikah waktu itu? Iya, waktu itu saya tanpa sadar ternyata saya sedang memilih istri, Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, Saya luar sedang milih istri, biasa. sampai akhirnya saya milih, oh ya udah yang itu nggak apa-apa tuh, kayaknya seru tuh, cantik tuh. Udah orang dari tim TV-nya yang ngasih tahu, Teteh nanti tolong bantuin ya, kita mau syuting ini bareng sama Kang ini. Udah berjalan lah syuting. Saya buka acara di panggung KDI, tiba-tiba istri masuk, maaf Kang ini caranya salah, panggungnya yang itu, cuman gitu aja. Oh iya, makasih ya. Ya. Habis itu kelar syuting, setelah syuting istri minta foto, saya manfaatin buat minta nomor telepon. Yes. Ya, dari situ akhirnya buka, mulai ada komunikasi dan gak lama dari kenal, setahun kita langsung nikah ya. Iya. Iya. Tapi waktu komunikasi nggak bilang aku ingin melamar kamu, enggak? Ya aku bilang waktu itu, istri juga ngomong Iya, gitu. waktu telepon dia cuma bilang ya lagi ada cowok yang deket enggak? Oh, sudah ditanya-tanyain. Dia tanya takutnya ganggu, kata dia lagi ada cowok yang deket enggak? Enggak, kata aku lagi enggak ada, karena aku juga kata aku nggak, kalaupun ada cowok yang deketin aku nggak mau pacaran-pacaran. Iya, subhanallah. Niatnya serius, aku pengen nikah. Jadi kalau misalkan kamu memang ngedeketin aku cuma buat pacaran aja, mendingan dari sekarang mundur. Oke. Kalau misalkan niatnya serius mau menikah, ayo kita jalanin gitu. Subhanallah. Dan dia bilang ya aku serius, aku juga nyari calon istri gitu. Oh ya udah, ayo kita. Allahu Akbar. Iya, terus Masya. ada keluarga kesana. Serius nih sudah. Tahu kalau saya mau serius gitu. Dan kita tentuin tanggal lamaran sampai akhirnya pernikahan. Jadi gitu, kadang kalau ada ingat-ingat dulu ketemunya tuh lucu. Subhanallah nih, aku mencari calon istri dan aku juga mencari calon suami. Ini kata-kata penting untuk diucapkan. Aku tidak mencari calon pacar dan aku tidak mencari calon bersenang-senang, tidak. Tapi aku mencari calon istri dan calon suami. Saatnya kita sekarang, wahai anak muda, ayo katakan bahwa pacarku hanya suamiku. Jangan mudah harga dan kehormatan kita rusak karena pergaulan bebas. Ayo biasakan kita. Kalau kita ingin membangun rumah tangga, jaga kehormatan kita, jaga harga diri kita. Mulailah dengan sebuah perkataan, aku ingin mencari calon suami. Setiap ada kepadamu datang, wahai anak-anak muda, kepadamu datang seorang laki-laki mendekatimu, wahai putri-putriku, katakan, aku mencari calon suami, bukan aku mencari calon pacar. Kalau kamu serius, lamar aku. Begitulah seharusnya setiap anak-anak muslimah mengatakan kepada siapa yang mendekatinya. Ini indah sekali, bagus sekali teh. Tadi ungkapannya luar biasa, pelajaran penting sekali. Mudah-mudahan ini semua menjadi inspirasi bagi anak-anak milenial sekarang ya. Yang ya insya Allah. Terima kasih semua, insya Allah senang banget. Insya Allah. Ada tambahan lagi? Iya, jadi dulu malah sempat Oma tuh kurang ini ya. Iya, mama saya kurang setuju gitu pas saya. Oh awalnya? Iya. Kenapa kurang setuju kan sudah serius? Iya, pas saya bilang mama teteh punya calon gitu. Karena kan namanya di daerah waktu itu usia aku udah 22 tahun ya. Pak Ustadz udah di atas 20 tahun tuh udah disuruh ayo nikah, ayo nikah, ayo nikah. Gitu. Akhirnya aku kalau udah ada calon cepet bilang ke mama, kata mama gitu. Terus akhirnya aku bilang, "Mah, udah ada calon nih, ada yang mau serius," kata aku. Siapa? Aku bilang Deddy Cagur, artis pelawak, kataku gitu. Langsung mama oh nggak usah, jangan, kata mama gitu. Masya Allah. Tapi itu cuma main-main doang. Iya. Jangan, kalau pelawak takutnya main-main aja, terus takutnya nanti kan kita nggak tahu, kita di Garut, dia di Jakarta,
kalau misalkan tahunya di Jakarta dia udah punya istri gimana? Karena waktu itu lagi ada banyak beberapa teman berita lagi kayak gitu, yang istrinya ada banyak gitu. Terus ada lagi beberapa berita yang bilang kalau ada beberapa pelawak yang ini narkoba gitu. Jadi mama yang mama takutin sih itu. Iya. Nah untuk membalas semua keraguan, saya tunjukkan kalau saya memang serius Pak Ustadz. Saya ajak keluarga saya langsung silaturahmi ke sana. Oh ternyata benar. Saya bilang mama saya memang belum menikah dan saya serius nggak main-main, karena memang saya juga waktu itu usia saya menurut saya udah cukup, udah 28, penghasilan udah ada, ya apalagi udah tinggal menikah aja gitu. Saya buktikan keseriusan saya dengan membawa keluarga ke sana silaturahmi. Oh baru restu, sangat merestui akhirnya. Masya Allah. Itulah Masya Allah. Ada yang mau aku tanyakan juga ini mengenai jodoh ini ya. Iya. Jadi gini, kalau di keluarga saya kan memang semuanya adik-adik saya anak paling besar dan adik-adik saya semuanya menikah muda. Jadi memang kalau orang tua saya nggak pernah ngebiarin anaknya pacaran terlalu lama gitu. Jadi nggak pernah, kalau ngelihat anaknya udah deket-deket ya sama cewek, atau yang cewek udah deket sama cowok, langsung diseriusin. suruh ketemuin papa. Tanya ke sini, serius nggak? Kalau serius mau nikahin nggak? Ayo tanggal berapa, kapan gitu. Allahu Akbar. Termasuk sama adik saya yang bungsu gitu. Nah, saya tuh ada kepikiran gini, apakah salah kalau misalkan melihat adik saya kan laki-laki nih. Adik saya laki-laki, sementara dia baru selesai SMA. Pasangannya pun sama, baru selesai SMA. Nah, terus pas dia seolah-olah jadi bukan 100% keinginannya untuk menikah, tapi karena dorongan dari orang tua. Karena orang tua sudah melihat, dia udah deket nih sama perempuan ini, nggak bisa dilama-lamain gitu. Jadi harus, ayo dah, adik serius, ya udah nikahin lah. Tuh. Ini masih SMA? Masih. Umur berapa ya? 18 tahun Pak Ustadz, 18 tahun. Sudah dewasa nggak? Iya, dan akhirnya dia menikah di usia 18 tahun. Karena papa saya menghindari, takutnya ada hal-hal yang kurang baik gitu ya. Nah, akhirnya menikah. Sementara saya tahu juga adik saya kan belum mapan, belum siap untuk jadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga gitu. Tapi papa saya menjamin itu gitu. Ya udah, kamu belum bisa apa-apa, nanti biar papa yang iniin. Membina. Itu hukumnya dari segi agama, dosakah orang tua yang menikahkan anaknya sementara anaknya tahu belum mampu, atau bagaimana gitu Pak Ustadz? Jadi gini, dengan menikah anak akan cepat dewasa. Maka dalam proses pendewasaan itu dia dibantu oleh kakak-kakaknya atau saudaranya atau apa, ya dibantu, entah diberi pekerjaan supaya dia bisa bekerja sehingga bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, atau diajarin supaya dia boleh melanjutkan sekolah, boleh. Misalnya dibiayain oleh saudaranya, misalnya dia melanjutkan sekolah supaya dia lebih tinggi tingkat akademisnya misalnya, boleh juga, nggak ada masalah. Jadi dua-duanya bisa sama-sama belajar, atau satu yang belajar, suaminya, istrinya menemaninya, nggak apa-apa. Itu semua proses hidup itu. Dulu para sahabat banyak yang menikah masih umur 18 tahun, 17 tahun, karena mereka sudah dewasa, mereka akhirnya bisa mandiri dalam mengelola rumah tangga, nggak ada masalah. Masya Allah, saudaraku, jodoh itu di tangan Allah. Ada sebuah rumah tangga Allah pertemukan di luar negeri. Begitu menikah, laki perempuan ini ternyata jodohnya adalah tetangganya sendiri di Jakarta. Tidak menyangka, hanya untuk menemui sang jodoh harus sekolah bertahun-tahun di Mesir. Lalu kemudian dia bertemu dengan tetangganya di Mesir. Subhanallah. Hari itu ada panggung di Bandung, hanya untuk mempertemukan Bang Denny dan Teh Santi. Allah membuatkan panggung di hari itu, sehingga kemudian lahirlah sebuah jodoh yang hari ini kita menyaksikan. Mudah-mudahan bahagia sampai di surga. Tetap bersama Abi, Bang Denny dan Teteh, insya Allah hanya di FAT TV. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat
menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.